Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 7. Aku belum mengeceknya, Mam, jawab Syahnas. Loh, periksa kandungan itu penting. Apalagi kamu memang dipersiapkan untuk hamil, apa belum ada tanda-tanda seperti haid yang terlambat atau apa? Cecar Rania. Ia seakan tidak sabar untuk mendengar berita kehamilan dari wanita pilihan putranya itu. Aku sudah telat haid 2 minggu, Mam. Tapi kata Mas Jendra, tunggu saja sampai 1-2 bulan supaya hasilnya lebih meyakinkan. Rania mengembangkan senyuman lebar. Pokoknya, Mama sangat menantikan kabar baik dari kalian. Jangan lupa minum suplemen, supaya kondisimu tetap sehat. Iya, Mam. Hari ini Syahnas pergi ke rumah sakit, diantar oleh supir pribadi yang ditugaskan Jendra. Sudah lama ia tidak melihat kondisi ibunya, dan Jendra mengizinkannya untuk pergi. Lelaki itu memberi syarat, bahwa ia boleh saja datang ke rumah sakit. Asalkan tidak diam-diam sekalian bertemu dengan Aditya. Dia mengancam, akan melakukan sesuatu jika Syahnas berani melanggarnya. Syahnas memasuki area lobi rumah sakit. Ia ditemani 2 orang bodyguard yang mengikuti dari jarak yang lumayan jauh, agar orang tidak curiga. Itu juga syarat dari Jendra agar diperbolehkan pergi. Jendra memang tipe yang sangat posesif, terutama pada apa yang dianggap sebagai miliknya. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas dari bagian informasi dengan nada ramah. Selamat siang, bisa bantu saya mencarikan pasien, dengan nama Ibu Sumi yang dirawat di bagian mana? Tanya Syahnas. Tunggu sebentar, akan kami carikan informasi pasien tersebut. Petugas rumah sakit itu lantas berkutat, dengan keyboard dan layar monitor di hadapannya. Ibu Sumi pasien jantung dirawat di ruang cempaka. Silakan jika Anda mau mengunjungi, bisa lewat sebelah sana dan mengikuti papan petunjuk yang sudah disediakan, kata petugas tersebut. Syahnas mengulaskan senyum. Terima kasih, ucapnya seraya berjalan ke arah yang telah ditunjukkan. Anak buah Jendra masih turut mengikutinya di belakang. Syahnas memfokuskan pandangannya, mengikuti pelang tanda panah yang menunjukkan rute ke arah ruang perawatan cempaka. Saat tiba di sana, ia merasa ada yang aneh. Syahnas merasa ruang perawatan itu terlalu banyak orang. Saat ia masuk ke dalam ruangannya, benar saja, dalam satu ruangan terdapat banyak pasien yang hanya disekat oleh tirai-tirai berwarna putih. Ia tidak menyangka, jika ibunya akan dirawat di sana. Padahal Syahnas sangat percaya pada Aditya, yang akan merawat ibunya dengan baik. Uang muka yang mereka dapatkan dari Jendra sebesar 1 miliar, masih sisa banyak setelah digunakan untuk melunasi hutang suaminya itu. Jika digunakan untuk biaya operasi, seharusnya juga masih ada sisa yang lumayan. Untuk memberikan kamar perawatan yang bagus untuk ibunya. Apalagi, bulan ini ia juga sudah mentransfer 50 juta, yang Jendra berikan ke nomor rekening Aditya. Syahnas melewati satu persatu bilik pasien, mengintipnya dari celah tirai untuk mencari keberadaan ibunya. Saat ia melewati bilik keempat, akhirnya ia menemukan ibunya. Ibu! Seru Syahnas. Ia langsung mendekat dan memeluk ibunya, menumpahkan segala kerinduan yang dirasakan. Tanpa sadar, buliran air mata mengalir di pipinya. Ia merasa terharu bisa bertemu dengan ibunya lagi. Sumi juga terlihat senang melihat kehadiran putrinya. Akhirnya kamu datang, Nak. Ibu kira terjadi sesuatu kepadamu. Aditya bilang kamu sibuk bekerja di luar kota, kata Ibu Sumi yang kini tampak lebih sehat. Syahnas tidak habis pikir, dengan apa yang ada di pikiran Aditya. Begitu banyak uang yang dipegang, tapi tega menaruh ibunya di kelas terendah rumah sakit. Rasanya, ia ingin bertemu dengan lelaki itu dan meminta penjelasan. Ia bersusah payah bertahan hidup dengan Jendra demi menyelesaikan masalah hutang Aditya, tetapi lelaki itu tidak membalas kebaikannya terhadap ibunya. Ibu bagaimana kondisinya? Tanya Syahnas cemas. Sumi menyunggingkan senyum. Seperti yang kamu lihat, ibu sudah semakin membaik. Tapi, kata dokter masih butuh perawatan selama beberapa bulan, sampai memastikan bahwa operasinya benar-benar berhasil.
Syahnas merasa lega. Selama berpisah, ia selalu memikirkan tentang ibunya. Ia takut terjadi apa-apa dengan satu-satunya orang tua yang masih dimilikinya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah lancar?" tanya Sumi. Syahnas hanya mengangguk, ia tidak tahu apa saja yang Aditya katakan kepada ibunya. Ia juga tidak mungkin mengatakan pekerjaannya yang sebenarnya. "Ibu turut lega, akhirnya kamu dapat pekerjaan, kuliahmu jadi bermanfaat. Ibu minta maaf sudah menyusahkan kamu untuk membiayai ibu," kata Sumi dengan raut wajah sendunya. "Kenapa ibu bilang seperti itu?" "Aku yang sudah banyak menyusahkan ibu selama ini," bantah Syahnas. "Kalian itu dapat uang dari mana sampai bisa membiayai operasi ibu, juga melunasi hutang Aditya? Ibu masih khawatir, kalian melakukan hal yang tidak-tidak untuk mendapatkan banyak uang dengan cepat." Syahnas terdiam. Ternyata ibunya memiliki sisi kepekaan yang tinggi, ia tidak tega mengatakannya. "Ibu tidak perlu memikirkan itu. Aku dan Mas Aditya sudah bekerja keras untuk membereskannya. Rumah kita juga masih bisa dipertahankan, Bu. Untungnya pekerjaan Mas Aditya dan pekerjaanku memang sedang bagus, atasan kami bersedia memberi pinjaman dengan memotong gaji. Jadi, tidak ada yang perlu ibu khawatirkan lagi." Syahnas berusaha menenangkan ibunya. Ia memasang senyuman termanis, seolah tidak ada masalah apa-apa. "Oh, pantas saja Aditya sangat jarang datang ke sini. Katanya dia sering lembur di kantornya. Pasti dia bekerja keras selama ini," gumam Sumi. "Apa? Mas Aditya jarang menjenguk ibu?" tanya Syahnas kaget. Ia semakin kesal dengan suaminya. Selain masalah ruang perawatan, Aditya juga mengecewakan tentang masalah kunjungan ke sana. "Tidak apa-apa, Nas. Dia juga pasti sibuk dengan pekerjaannya, makanya jarang bisa ke sini. Tapi, setiap minggu juga dia sudah berusaha datang walaupun cuma sebentar." Syahnas mengepalkan kedua tangannya, ia benar-benar kesal. Uang yang ia titipkan seharusnya digunakan untuk merawat ibunya dengan baik, tetapi lelaki itu seperti menelantarkan ibunya. "Jadi, Mas Aditya juga yang sudah menempatkan ibu di ruangan ini?" tanya Syahnas dengan raut wajah kesal. "Di sini juga lumayan nyaman, kamu tidak perlu berlebihan. Ibu juga tahu kondisi keuangan kalian." "Sudahlah," ujar Sumi. Namun, Syahnas tetap tidak bisa menerimanya, ia yakin Aditya sengaja melakukannya. Jelas-jelas waktu itu Aditya bilang mau merawat ibunya dengan baik. Syahnas juga sepakat untuk menyerahkan 50 juta, yang ia dapatkan setiap bulan dari janda untuk biaya ibunya. "Ibu, aku mau keluar sebentar bertemu dengan Dokter Rafa. Untuk menanyakan kondisi ibu, ya?" "Izin Syahnas." Sumi mengangguk, membiarkan Syahnas meninggalkannya. Dengan langkah tegas, Syahnas berjalan menuju ke ruangan Dokter Rafa yang menangani ibunya. Setibanya di sana, seorang perawat mempersilakannya masuk, untuk menemui sang dokter yang kebetulan sedang ada di ruangannya. "Oh, kamu yang waktu itu ya, Syahnas?" tanya Dokter Rafa memastikan. Ia agak pangling dengan penampilan wanita itu, yang sekarang terlihat lebih cerah daripada saat pertama mereka bertemu. "Iya, Dok. Saya anak dari Ibu Sumi, salah satu pasien Anda," ucapnya. "Iya, aku masih ingat. Apa kamu datang untuk membayar tunggakan pembayaran rumah sakit?" "Apa? Tunggakan biaya rumah sakit?" Syahnas benar-benar tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia baru saja datang ke sana dan ada banyak hal mengejutkannya. Setelah masalah kamar perawatan ibunya, Aditya yang jarang datang, sekarang masalah tagihan biaya rumah sakit. Dokter Rafa mengerutkan dahi. "Apa suamimu tidak mengatakan apapun? Ibumu sudah dirawat di sini selama 1 bulan, dan katanya dia belum memiliki uang untuk membayarnya. Jadi, aku yang menalangi biayanya, karena ibumu sangat kasihan kalau tidak mendapat perawatan lanjutan." Syahnas menghela napas panjang, ia merasa Aditya benar-benar keterlaluan. "Berapa biaya tagihan rumah sakit ibu saya yang belum terbayar, Dok?" "Akan saya lunasi secepatnya," ucapnya. 15 juta, kata Dokter Rafa. Syahnas mengangguk mengerti. "Saya ingin memindahkan ibu saya ke ruang VIP, Dok."
Nanti biayanya akan langsung saya urus, yang penting ibu saya dipindahkan ke kamar perawatan yang lebih baik, katanya dengan mantap. Kamu yakin? Tanya Dokter Rafa, seolah tidak percaya dengan ucapan Syahnas barusan. Tenang saja, Dok. Saya punya uang dan saya mampu membayarnya. Syahnas mengeluarkan selembar kartu kredit pemberian Jendra. Kartu kredit itu terkenal, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Baiklah, kalau begitu nanti akan aku bantu mengurus pemindahan ruangannya, ucap Dokter Rafa. Lalu, bagaimana kondisi ibu saya setelah operasi hingga sekarang? Operasi berjalan lancar dan kondisi ibu Anda semakin membaik. Kami hanya ingin memastikan kondisinya bisa pulih secara penuh pasca operasi. Jadi, jika ada masalah akibat proses operasi, bisa segera tertangani. Terima kasih atas perawatan yang telah dokter berikan kepada ibu saya. Kalau tidak ada dokter, saya tidak tahu bagaimana nasib ibu saya. Karena saya harus bekerja, tidak bisa menemani ibu saya. Dokter Rafa tersenyum. Tidak perlu berlebihan, saya sebagai dokter juga menolong orang lain atas dasar kemanusiaan. Dokter Rafa bersama asisten perawatnya, membawa Syahnas ke bagian administrasi. Di sana ia memberikan penjelasan, untuk melakukan pemindahan ruang perawatan Ibu Sumi. Syahnas langsung membereskan biaya rumah sakit selama 1 bulan, yang akan didapatkan ibunya di sana dengan kartu kredit itu. Syahnas mendampingi ibunya, dalam proses pemindahan ruang perawatan. Awalnya, sang ibu harus tinggal bersama banyak pasien lainnya, yang tentu saja berisik dan tidak bisa istirahat tenang. Kini, Ibu Syahnas akan menempati ruangan VVIP, ruang perawatan yang fasilitasnya sudah seperti hotel. Bahkan ada kamar tambahan, untuk keluarga pasien yang menunggui. Ini kamu yakin mau menaruh ibu di ruangan seperti ini? Tanya Sumi ragu, melihat ruang perawatan yang terlalu bagus menurutnya. Ia menebak harganya pasti mahal. Ibu jangan memikirkan apapun, aku sudah bekerja keras dan sekarang ingin menyenangkan ibu. Aku sudah melunasi sampai 1 bulan ke depan, kata Syahnas. Sumi tercengang. Nas, bagaimana kalau nanti Aditya marah? Masa kamu menghabiskan uang hanya untuk ibu? Jangan khawatir, Bu. Aku memakai uangku sendiri, bukan uang Mas Aditnya, ucapnya. Syahnas melihat jam. Ia sudah melewatkan waktu yang diberikan Jendra untuk keluar. Lelaki itu pasti akan marah, jika ia lebih lama terlambat kembali. Ibu, maafkan aku. Sepertinya aku harus pergi sekarang. Mungkin minggu depan aku baru bisa datang, pamitnya dengan wajah sedih. Sumi mengulaskan senyum. Tidak apa-apa, Nak. Kamu kan memang ada tanggung jawab pekerjaan di luar kota. Jangan khawatir, ibu juga akan baik-baik saja di sini karena banyak yang merawat. Hati-hati di jalan pulang, ucap Sumi sembari mengelus kepala putrinya. Syahnas memeluk ibunya. Ia sebenarnya tidak ingin pergi dari sana, ia ingin menemani ibunya. Namun, Jendra nanti akan marah jika dia tidak pulang-pulang. Dok, bisa aku minta tolong satu hal? Tanya Syahnas ketika ia telah keluar dari ruangan ibunya. Ia kembali berbicara dengan Dokter Rafa, apa yang bisa aku bantu? Tolong rahasiakan identitas ibuku. Aku tidak ingin lelaki bernama Aditya tahu, kalau ibuku sudah dipindahkan ruang perawatannya. Atau buat saja catatan, kalau ibuku sudah keluar dari rumah sakit ini, pinta Syahnas. Dokter Rafa mengerutkan dahi. Kamu tidak mau suamimu tahu? Tanyanya heran. Syahnas mengangguk. Tolong ya. Do, kamu baru pulang? Tanya Jendra. Saat Syahnas baru saja masuk ke dalam kamar, Jendra lebih dulu ada di sana. Lelaki itu berdiri di hadapannya dengan tatapan dingin dan melipat kedua tangannya. Seketika debaran jantung Syahnas memburu, ia merasa takut. Maaf. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan di rumah sakit, jadi butuh waktu yang cukup lama, jawab Syahnas. Jendra tersenyum kecut, apa kamu menemui suamimu? Tebaknya. Syahnas menggeleng. Bisa Mas Jendra tanyakan sendiri pada Pak Sopir atau bodyguard. Aku sama sekali tidak bertemu dengannya di rumah sakit, aku hanya mengurus ibuku. Benarkah? Tanya Jendra.
Ia mengambil ponselnya, lalu mengecek sesuatu. Hari ini kamu cukup banyak menggunakan uang dari kartu kreditku. Aku baru saja menerima laporannya, ia memperlihatkan layar ponselnya kepada wanitanya. Syahnas terpojok, ia tidak menyangka jika Jendra akan tahu dengan cepat. Aku terpaksa memakainya untuk membayar biaya tunggakan rumah sakit ibuku, juga untuk memindahkan ruang perawatannya. Kalau memang Mas Jendra keberatan, potong saja dari bayaranku setiap bulan, katanya. Jendra mengerutkan dahi, kenapa bisa menunggak biaya? Katanya suamimu sudah mengurus semuanya. Tanyanya heran. Syahnas menghela napas, mengingat kembali hal itu membuatnya kesal pada Aditya. Dia hanya membayar biaya operasi, biaya perawatan ibuku selama 1 bulan belum dibayarkan. Dia juga menempatkan ibuku di kelas paling murah di rumah sakit. Jendra sampai tercengang mendengarnya. Lalu, kemana uang yang ia dapatkan dariku? Aku rasa itu masih cukup banyak untuk sekedar membayar biaya rumah sakit. Entahlah, mungkin aku harus bertemu dengannya dan meminta penjelasan darinya, kata Syahnas dengan nada lemas. Tidak usah, tegas Jendra. Kamu seharusnya sudah tahu kalau suamimu itu lelaki yang tidak bertanggung jawab sejak awal. Dia ingin menjualnya padaku. Tidak perlu lagi kamu berurusan dengan orang seperti itu. Perintahnya. Tapi, itu juga kami lakukan dengan terpaksa, bukan kemauan kami berdua, tukas Syahnas. Hahaha. Bodoh sekali kamu percaya dengan ucapannya. Yang terpaksa itu hanya kamu, bukan dia. Aku rasa, sekarang dia sedang berfoya-foya dengan uang yang didapatkan dariku, ujar Jendra. Mas, kamu tidak boleh bicara buruk seperti itu. Mas Aditya bukan orang seperti itu. Syahnas sedikit marah dengan tuduhan Jendra. Meskipun ia kesal, tapi ia yakin Aditya punya alasan kenapa melakukannya. Ia hanya akan tahu setelah bertemu sendiri dengannya. Sayangnya, Jendra melarang hal itu. Jendra meraih tangan Syahnas dan menariknya ke arah ranjang. Dengan tiba-tiba, ia mendorong tubuh wanita itu hingga terjatuh di atas kasur yang empuk. Sementara, dirinya berada di atasnya, memandangi kepolosan wajah itu. Kamu boleh jadi orang baik, tapi jangan sampai jadi orang bodoh, ucap Jendra seraya membelai wajah wanitanya. Apapun yang lelaki itu lakukan bukan urusanku, terserah dia mau berbuat apa. Yang penting, kamu masih milikku. Ingat perjanjian kita, kamu tidak boleh bertemu dengannya. Kamu paham, kan? Tanya Jendra memastikan. Syahnas hanya bisa mengangguk. Seperti biasa, Jendra tak bisa menahan diri untuk kembali merengkuh wanitanya. Menghujani wanita itu dengan serentetan cumbuan mesra yang agresif. Syahnas seolah sudah disetel untuk pasrah menerima perlakuan lelaki itu. Rasa curiga dan cemburu yang bercongkol di hati membuat Jendra kian bersemangat melakukan aksinya menjamah tubuh indah wanita itu. Seakan ia ingin menandai setiap sudut teritori kepemilikannya terhadap sang wanita. Jendra merasa hanya dirinya yang berhak memiliki. Kamu makin nikmat saja sayang. Ucap Jendra menggenjot Syahdu dengan penuh semangat dan nikmat. Nikmati aku, Mas, buat aku lemas. Jawab Syahnas yang begitu menikmati tugas Jendra. Suara lenguhan dan erangan yang keluar dari mulut Syahnas seakan menjadi penyemangatnya untuk terus menghujamkan intinya ke dalam lembah penuh kenikmatan. Bersambung.